penggunaan kekuatan sangat terbatas, area penugasan terbatas di Gaza juga penting adalah dapat dihentikan kapan saja. Semua rencana kontingensi telah disiapsiagakan termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan. Kemudian terkait update status di Meksiko pasca operasi militer terhadap pimpinan kartel narkoba CZNZ, Kemlu melalui KBRI Meksiko terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Meksiko, dan untuk kondisi di Meksiko terutama di wilayah terdampak, informasi yang kami terima dari KBRI Mexico City, ketegangan telah jauh berkurang dan situasi telah kembali normal. Fasilitas umum, sekolah-sekolah, toko-toko dan bandara sudah mulai beroperasi kembali, dan status situasi darurat telah dicabut oleh Gubernur Jalisco pada 24 Februari lalu. WNI yang bermukim di wilayah terdampak, yaitu di wilayah Jalisco dan Guadalajara, terpantau dalam kondisi aman dan selamat. Berdasarkan catatan KBRI Mexico City, hingga saat ini terdapat 481 WNI di Meksiko dengan jumlah paling banyak di Nuevo Leon sebanyak 150 WNI, lalu di Mexico City 137 WNI, dan di Jalisco sebanyak 45 WNI. Meskipun kondisi sudah berangsur aman dan keadaan sudah mulai membaik serta kondusif, situasi dan kondisi sudah tidak mencekam, namun kepada seluruh WNI khususnya di wilayah terdampak masih tetap dihimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjauhi kerumunan, dan mengikuti arahan resmi dari otoritas setempat serta menjalin komunikasi dengan KBRI Meksiko. Kemudian yang terakhir singkat terkait update penanganan WNI di Kamboja. Sejak periode 16 Januari hingga 25 Februari sudah sebanyak 4.882 WNI yang melapor langsung ke KBRI Phnom Penh dan meminta bantuan kepulangan ke Indonesia. Kemudian dari 482 WNI tersebut, sebanyak 4.680 WNI sudah dilakukan asesmen awal oleh KBRI Phnom Penh dengan hasil tidak ditemukan WNI terindikasi korban TPPO. Bahkan sebagian besar mengaku memang bekerja secara profesional di sektor online scam. Nah, sampai dengan 25 Februari ini sudah sekitar 926 WNI yang pulang secara mandiri, bahkan tadi malam ditambah 111 ya, jadi sudah sekitar 1.000 lebih yang pulang secara mandiri, dan saat ini 900 WNI masih berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan fasilitasnya oleh KBRI dan otoritas tempat. Demikian, terima kasih. Terima kasih update-nya Ibu PLT Dir PWNI. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Kita buka dulu untuk 3 pertanyaan, mungkin dari sisi sebelah kanan, tengah, dan kiri. Dari sebelah sini belum ada? Baik, mungkin di depan dulu Mbak Eno, dari The Australian, dan dari Antara dulu ya. Mic-nya tolong di depan. Selamat sore semuanya, saya Eno dari Pro 3 RRI. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Terkait pertama rencana perluasan aneksasi Israel di tepi barat. Saya ingin mengetahui apakah ini akan menjadi concern Indonesia, apalagi kan Indonesia berencana untuk mengirimkan pasukan bergabung di ISF gitu. Apakah ini menjadi concern untuk perdamaian di kawasan Palestina? Kedua, terkait dengan kondisi WNI di Brasil di tengah banjir bandang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan The Australian. Ya, saya Dian dari The Australian, ingin follow up aja pertanyaan follow up dari pernyataan Pak Nabil tadi. Kalau misalnya sebenarnya kan Indonesia sudah punya track record gitu soal peacekeeping, dan juga
kredibilitas kita di misi-misi di sebelumnya. Nah, jadi follow up dari itu, jadi untuk di Gaza nanti ini kita bisa tahu nggak sih seberapa banyak yang akan dikirim dan mandatnya seperti apa? Apakah pasukan peacekeeping Indonesia akan berangkat misalnya dengan alutsista yang dicat putih seperti sebelum-sebelumnya, dan apakah dan ada berapa banyak dan berapa banyak alutsista yang akan dibawa, seragam peacekeeper yang akan dipakai apakah seperti peacekeeping PBB, dan apakah nature-nya akan sama dengan peacekeeping missions di PBB seperti sebelumnya, karena kan yang di ISF ini mungkin agak berbeda karena dibuat di bawah BOP. Dan juga terakhir terkait Deputy Commander yang disebutkan akan dari Indonesia, apakah sudah ditunjuk siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Antara, silakan. Selamat sore, saya Nabil dari Antara. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama terkait update kesiapan KTT D8 sudah sejauh apa? Sudah apalagi yang dilakukan? Apakah sudah ada apa yang diundang dan yang konfirmasi datang? Kemudian outcome yang diharapkan dari KTT nanti apa? Dan yang kedua itu terkait dengan voting di UNGA kemarin tentang Ukraina yang perang 4 tahun itu. Indonesia di saat itu abstain, apakah boleh disampaikan pertimbangan apa yang membuat Indonesia abstain di situ? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa yang untuk Bapak Ibu Jubir dan untuk Pak Dir juga. Kami persilakan mungkin untuk dengan Bu Jubir, silakan. Terima kasih. Mungkin yang untuk aneksasi kami coba Mbak Eno dari RRI Pro 3 yang dapat disampaikan terkait rencana aneksasi. Apakah ini jadi concern Indonesia terkait perdamaian Palestina? Pastinya di Dewan Keamanan PBB tanggal 18 Februari kemarin, Menlu RI mengecam aneksasi di area West Bank sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional, khususnya resolusi DK PBB 2334. Dapat ditekankan dengan kalau kita kaitkan aneksasi ISF supaya kita semua clear, tidak ada perubahan posisi dalam konteks ini. Indonesia tetap memandang bahwa perluasan pemukiman ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Jadi itu jawabannya, apakah ini menjadi concern? Tentunya ini menjadi concern Indonesia terhadap upaya proses perdamaian dan solusi dua negara yang menjadi tujuan utama kita. Namun tentunya dengan Indonesia ada di situ, kita berusaha untuk dapat berkontribusi semaksimal mungkin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Nabil mungkin mau menjawab yang persiapan KTT D8 dan... Ya, saya akan jawab dari Mas Nabil. Jadi terkait dengan persiapan D8 yang summitnya akan dilaksanakan di bulan April, kita terus melakukan berbagai preparation internally dan juga dengan negara-negara anggota, dan fokusnya adalah untuk memastikan agar 5 prioritas yang sudah ditetapkan oleh Indonesia selaku ketua dapat terlaksana. Dan kita ketahui bahwa salah satu dari 5 prioritas tersebut yaitu mengenai penguatan dari segi internal reformasi organisasi ini, itu juga penting untuk memastikan prioritas 4 lainnya dapat terlaksana. Kita juga terus menggalang konfirmasi kehadiran dari berbagai peserta, tamu-tamu pada tingkat kepala negara, tingkat wakil presiden, wakil kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga pada tingkat menteri. Dan secara berkala nanti apabila sudah pada waktunya kita akan announce para tamu yang sudah konfirmasi untuk hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin untuk Pak Dir Caka ada 3 pertanyaan, Bapak. Silakan. Terima kasih. Saya jawab secara umum aja bahwa terkait dengan military planning tentu saja akan dilakukan oleh ahlinya, yaitu rekan-rekan dari Kemhan dan tentu saja Mabes TNI. Itu yang dapat kami sampaikan. Tapi yang dapat kami sampaikan, kami tegaskan sekali lagi bahwa terkait dengan mandat, kita telah jelas dari nasional kafiat kita sampaikan beberapa hal seperti misalnya yaitu mandat non-combat dan non-demilitarisasi, tidak dihadapkan dengan pihak manapun, penggunaan kekuatan sangat terbatas, area penugasan terbatas di Gaza, persetujuan Palestina sebagai prasyarat,
menolak perubahan demografi dan relokasi paksa, menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri, dan yang paling terakhir juga penting adalah dapat dihentikan kapan saja. Demikian.